Oke, mari kita lanjutkan materi kita tentang free will. Ya, ini diskusi yang sangat menarik. Tadi kita sudah buat video yang pertama, sekarang kita akan buat video yang kedua. Ingat loh ya, ini cuma pendapat pribadi, nggak boleh baper. Oke, yang bagus diterima, yang nggak bagus dilupakan. Ya, ini kontennya ada di sini. Free will, bagus. Thank you teman-teman yang udah komentar di sini. Luar biasa sekali komentarnya. Sekali lagi, mari kita eh, sama-sama lihat. Ya, jangan baper ya. Oke, lanjut. Cerita pertama sudah saya ceritakan di video sebelumnya. Ini adalah cerita yang kedua, ya. Ketika saya belajar tentang 80-20. Teman-teman yang sudah ikut kelas Reality Transform pasti juga sudah hafal dengan cerita ini ya. Ketika saya belajar tentang 80-20, ya, kita sama-sama belajar tentang bentuk keadilan semesta. Ya. Oke, gini deh secara sederhana. Misalkan sekarang saya punya toko, ya, dan di toko itu ada 3 kasir, 1, 2, 3, ya, kasir, teman-teman. Oke, tentu. Nah, pertanyaan saya sekarang, kalau sekarang saya suruh ambil data dalam waktu 1 hari di toko itu, kita ukur dari jumlah omset misalkan. Berapa omsetnya dalam bentuk rupiah misalkan. Oke. Kita coba ukur. Kasir nomor 1, kasir nomor 2, kasir nomor 3. Pertanyaannya sangat sederhana. Apa mungkin kasir nomor 1 omsetnya 1 juta misalkan, contoh ya. Kasir nomor 2 omsetnya 1 juta, kasir nomor 3 omsetnya 1 juta. Mungkin nggak? Dalam waktu 1 hari ya. Saya punya supermarket deh misalkan ya. Orang kan bisa belanja apapun kan. Bisa beli susu, bisa beli telur, bisa beli buah, dan segala macam lah ya. Mungkin nggak sekarang dalam waktu 1 hari omsetnya sama semua 1 juta? Ya, ataukah ada kasir yang omsetnya gila-gilaan, misalkan contoh seperti ini. Ini 10 juta, ini mungkin 6 juta, mungkin ini cuma 3 juta misalkan, contoh ya. Ya, ini kasir nomor 1, ini kasir nomor 2, ini kasir nomor 3. Mana yang menurut teman-teman masuk akal? Data A atau data B? Ya, tentu saja data B yang paling masuk akal. Kamu mau lihat di hari manapun, di sepanjang hari manapun, tidak bakal ada ceritanya kejadian seperti ini. Sulit. Pasti ada satu kasir yang omsetnya lebih banyak dibandingkan dengan kasir yang lain. Oke. Pertanyaannya saya sederhana sekarang. Kasir ini kan dapat omset dari mana? Dari orang yang belanja. Yang antri belanja di line-nya dia. Ya, ini ada orang, ini ada orang, ini ada orang. Paham maksudnya? Ya. Pertanyaan saya sekarang sederhana. Misalkan kasir nomor 2 ini 10 juta. Ya, kasir nomor 2 ini 10 juta omsetnya. Nah, berarti kan ada entah apa itu yang ngedrive orang belanja dengan omset lebih besar di kasir nomor 2. Benar nggak? Logikanya begitu. Ya, misalkan sekarang saya lagi mau belanja, ya lumayan banyak nih, saya belanjaan saya habis 700.000 rupiah misalkan. Belanjaan saya cuma lumayan besar. Kenapa kok saya diarahkan menuju ke sini? Kalau sekarang, oke, misalkan pembelanja terbesar, ya setelah data ini dibuka, pembelanja nomor 1 paling besar itu adalah Pak Irwan dengan total belanja misalkan 1.300.000 misalkan. Contoh ya, ini belanja paling top nih, paling besar. Yang lain cuma belanja dikit-dikit. Ya dari 10 juta ini 1,3 juta atau 13%-nya dibelanja, dipegang oleh satu orang, yaitu Irwan. Nah kemudian pada saat itu diteliti, ya, dan kemudian ditanya, Pak Irwan, kenapa kamu belanjanya di kasir nomor 2? Kan free will, kan bebas. Kenapa kamu enggak di kasir nomor 1? Kenapa enggak di kasir nomor 3? Apakah Pak Irwan pada saat itu sudah punya plan bahwa saya akan belanja di kasir nomor 2? Nggak ada. Bahkan kalau kita lihat dalam CCTV, Pak Irwan pun belanja di kasirnya pun juga ngantri di mana aja dia nggak sadar. Karena dia waktu itu sedang handphonean, sedang chatting sama pacarnya. Ya. Sehingga dia nggak tahu, dia nggak sadar. Memang gue tadi antri nomor 2 ya? Saya juga nggak tahu. Ya, cuma asal jalan aja. Oke? Sampai sini bisa ngikutin ya. Seperti ada yang mengarahkan.
kenapa yang belanja banyak tidak di kasir nomor 1 ya? Padahal apakah by design Pak Irwan ini belanja banyak di kasir nomor 2? Ya. Oke, kita buat rumit lagi ceritanya. Kita buat rumit lagi. Sekarang, kita sekarang anggaplah sekarang kita siapkan satpam di sini untuk mengatur jumlah antrian. Sehingga jumlah antrian sekarang menjadi semi merata. Jadi setiap kali sekarang ada antrian yang berlebih, satpam bilang, "Bu, Pak, permisi ya Pak, coba Bapak silakan pindah ke kasir sebelah, karena kasir sebelah lebih kosong." Ya, jadi ada satpam yang akan menyeimbangkan jumlah konsumen yang antri. Oke, nah sekarang kalau tadi di sini kan orang bebas ngantri di mana aja. Sekarang saya buat ada satpam supaya bisa rapi barisannya, sehingga hampir semua kasir melayani orang dengan jumlah yang kurang lebih sama. Jadi kita atur nih. Pertanyaan sekarang, apakah omsetnya tetap sama atau berubah? Ya, apakah mungkin kamu bisa mencapai omset yang seperti yang di sini, yang di A? Nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Karena apa? Biarpun satpam sudah ngatur, nih, sekarang kasir 1, kasir 1, kasir 2, kasir 3, biarpun sekarang sudah pesertanya diatur, tetap aja kasir ada di antara mereka ini yang belanja lebih banyak. Ya, kita asumsikan lagi. Misalkan, di sini tadi berapa? 10 juta. Di sini ternyata ada 13 juta, misalkan. Di sini ada 7 juta, misalkan. Di sini ada 4 juta, misalkan ya, contoh. Padahal sudah diatur sama satpam, tetap aja namanya omset dari setiap kasir tidak akan mungkin bisa sama. Nah, sekarang kan kalau tadi Pak Irwan bebas saja ngantri dimanapun, mungkin bisa aja dia mengatakan, oh iya kebetulan aja kasir nomor 2 lagi sepi, maka itu gue lagi kasir nomor 2. Sekarang kita buat random. Kita buat random, artinya ada satpam yang ngatur, kamu nggak bisa ada kasir yang antriannya panjang. Satpam akan ngatur, kamu antri masuk ke antrian yang paling cepat, otomatis. Tetap saja yang namanya omset tetap tidak berubah. Bisa jadi Pak Irwan akan tetap berada di sini, betul nggak? Pak Irwan sekarang belanja, tetap juga belanja di sini. Pak Irwan juga tetap sama, ada di kasir nomor 2. Belanjanya dia besar. Misalkan Pak Irwan kali ini belanja 2 juta misalkan. Ya. Kok RP ya. 2 juta misalkan. Jadi kan seolah-olah seperti Pak Irwan ini ada yang mengarahkan. Kalau orang mau belanja banyak, larinya ke nomor 2. Setelah kita tahu hasilnya ya, paham ya? Jadi sekali lagi tidak ada yang by design mengatakan, gue mau belanja banyak nih, gue milik kasir. Nggak ada. Nggak ada orang random ke sana, nggak ada. Kalau ini masih terlalu sulit, saya akan buat lagi contoh teman-teman. Saya lagi buat contoh lagi, ada satu jalan di sini, ya, jalan ABC ini misalkan ya. Ini nama jalan, Di kiri kanannya jual makanan. Anggaplah sekarang saya buka perguruan masak. Ya, buka perguruan masak. Yang saya masak adalah Indomie. Oh, mantap kan ya. Semua orang bisa masak Indomie dengan bumbu yang sama, dengan cara masak yang sama. Ya, lalu kemudian saya suruh murid-murid saya buka barang yang sama di sepanjang jalan ini. Jadi murid saya semua buka di jalan yang sama. Jadi ini jalan dilewatin mobil, ada yang arah sini, ada yang arah sini, ini ya. Pertanyaan saya sekarang, murid saya belajar sama saya, ilmunya sama, masaknya Indomie. Indomie. Ya. Pertanyaan saya sekarang, apa mungkin murid saya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini punya omset yang sama? Punya tingkat keramian yang sama? Nggak mungkin. Aneh kan? Ya, padahal masaknya Indomie, sama-sama Indomie ya. Mungkin ya, kalau kita lihat mungkin kasir nomor 6 ini, kasir nomor 6, warung nomor 6 ini lebih rame. Ya, banyak faktor kita nggak tahu. Mungkin dia lihat dari makanannya, mungkin dia dari kebersihannya, mungkin dia dari yang jual lebih cantik, lebih ramah, dan segala macam. Kita nggak tahu lah faktornya apa, tapi yang jelas sama-sama masak Indomie. Kita nggak tahu. Ya, kita buat sama cantik sekalipun, kita buat sama ramah sekalipun, tetap aja ada yang di sini yang lebih ramai dibandingkan dengan yang lain. Betul apa betul? Ya, kurang lebih. Anda lihat, pergi ke Pecenongan di Jakarta. Semua jalan di Pecenongan jual martabak. Semua jual martabak. Tapi coba lihat, martabaknya rame semua atau ada satu
martabak yang ramenya gila-gilaan. Padahal kalau kamu beli di sebelah-sebelahnya, kurang lebih namanya martabak ya gitu aja kan. Ya misalkan martabak manis, oh ada red velvet. Ya sebelahnya juga jual red velvet. Dan kurang lebih hampir sama rasanya. Tapi orang rela ngantri gila-gilaan di satu warung. Padahal yang lain kurang lebih sama. Kenapa ya? Ya, kalau Anda mau tarik lagi pertanyaan yang lebih gila lagi adalah apa yang membuat Pak Irwan juga ngantri di yang nomor 6 ini untuk makan Indomie. Berarti dengan pola pikir seperti ini kan seolah-olah seperti ada yang mengarahkan Pak Irwan. Sehingga mulai dari dia di rumah di sini, kayaknya gue kepengen Indomie deh. Ya, sampai kemudian dia jalan, sampai kemudian menuju ke sini, seolah-olah seperti sudah disiapkan untuk menjadi kliennya nomor 6. Masuk akal nggak? Sekali lagi, ini cuma teori ya. Ini cuma berpikir, gak setuju juga boleh, gak apa-apa. Kita open mind, betul? Ya, kalau dalam teori ini seolah-olah seperti itu. Seolah-olah seperti ada namanya kita sebut sebagai hidden force. Seperti ada yang mengarahkan hidden force. Sehingga menuju ke nomor 6. Nah, kalau pada saat ngantri Pak Irwan ditanya, Pak Irwan, kamu ngantri di sini, itu free will atau bukan? Pasti Pak Irwan akan bilang apa? Yes, ini free will. Gak ada yang maksa saya kok. Ini kemauan saya sendiri, ini keputusan saya sendiri. Tetapi kalau Anda lihat progres secara keseluruhan, kalau Anda lihat progres secara keseluruhan, kalau Anda paham tentang satu pola yang disebut dengan 80-20, maka seolah-olah seperti ada hidden force yang terjadi, yang memaksa dan kutip agar terbentuklah sebuah pola yang ada di 80-20. Karena pola ini tidak akan mungkin bisa terjadi kalau tidak ada hidden force yang melakukan itu. Nah, kalau kamu percaya pada teori ini, maka sekarang dengan adanya hidden force, itu aja sudah menggugurkan konsep free will sebenarnya. Karena kamu sebenarnya adalah korban dari hidden force, sehingga kamu diarahkan. Ya. Orang spiritual percaya ini, teman-teman. Orang spiritual juga percaya bahwa ada namanya hidden force. Jadi kalau kita bahas ini dengan orang sains pun juga akhirnya tidak bisa membantah bahwa hidden force itu ada. Paham maksud saya? Ya, hidden force ini ada, teman-teman. It's real. Dan kalau hidden force ada, maka free will gak ada. Karena itu, kalau kita berdoa kan seperti Tuhan, pakailah saya sebagai perpanjangan tanganmu di dunia. Kalau kamu ingin memberikan rezeki pada orang lain, pakailah saya. Karena Tuhan gak bisa memberikan rezeki ujuk-ujuk tanpa lewat orang lain. Karena itu harus ada yang digerakkan. Kan? Gerakkanlah saya. Ya Tuhan, saya sudah siap sekarang. Saya sudah terbuka sekarang. Manfaatkanlah saya. Pakailah saya untuk menjadi perpanjangan tanganmu, menjadi kebaikanmu. Ada free will? Itulah yang dimaksud dengan surrender. Di dalam sebuah free will, gak ada namanya surrender. Tetapi dalam dunia spiritual mengenal katanya surrender. Surrender pada hidup artinya saya mau diarahkan oleh hidup. Saya mau digerakkan oleh hidup dengan rela. Karena itu kalau kamu belajar spiritual, semakin banyak surrender, totally surrender, semakin banyak acceptance, totally acceptance, semakin sedikit komplain. Ya, semakin sedikit komplain, semakin banyak bahagia, semakin bisa menyadari hidup. Tapi orang yang selalu komplain, kenapa saya Tuhan? Kenapa kok saya? Kenapa kok bisa gini? Kenapa kok bisa gitu? Semakin kamu banyak komplain, semakin kamu tidak surrender, semakin banyak penderitaan kamu. Bukankah itu ajaran spiritual? Yes. Balik lagi, surrender pada apa? Surrender pada hidden force. Saya mau diarahkan, semuanya sudah baik adanya. Bahwa sekarang saya ngantri di kasir nomor 6, di warung nomor 6 ini, ya memang sudah kehendak semesta. Dan saya tidak pernah mempertanyakan itu, sayalah perpanjangan tangan semesta di dunia ini dan saya menerima apapun sesuai seperti apa adanya. Itulah yang disebut konsep penerimaan kan. Tapi kalau orang percaya pada free will, apa mungkin dia bisa menerima? Gak bisa. Betul? Ini sebuah gambaran sekali lagi teman-teman untuk menambah pemahaman kita tentang free will ini. Ya. Apakah free will itu ada atau tidak ada? Nanti kita akan bahas kesimpulannya di video yang ketiga. Jadi video pertama saya akan jelaskan tentang satu cerita, yang sudah saya jelaskan ya. Cerita tentang ini, menunjukkan seolah-olah seperti free will ada. Di video yang kedua, saya
menjelaskan bahwa ini ada sebuah konsep yang menggugurkan konsep dari free will. Yang mengatakan bahwa free will itu tidak ada dan itu juga baik-baik saja. Jadi mana yang lebih baik? Free will itu ada atau free will itu tidak ada? Mana yang akan membawa manfaat bagi kehidupan manusia? Itu nanti akan kita bahas di video yang ketiga. Karena di video ketiga kita akan menyimpulkan, menarik garis merahnya. Kira-kira free will itu ada apa tidak ada dan apa dampaknya. Kalau free will itu ada atau free will itu tidak ada, apakah itu bermanfaat bagi manusia atau tidak? Nanti kita akan bahas di video yang ketiga. Gitu ya. Thank you udah nonton video ini teman-teman. Ketemu lagi nanti di video selanjutnya. Thank you. I love you all.